Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, lembah yang tadinya sunyi kini dipenuhi suara gemuruh yang terus-menerus. Lapisan batu di atas gua tiba-tiba meledak, dan cahaya kemasan menyilaukan melesat ke langit, lalu mengembun menjadi segel emas berukuran ratusan kaki. Segel emas itu tergantung di langit dengan sinar cahaya menyilaukan yang terpancar darinya, menciptakan gelombang udara di atas lembah, bagaikan gelombang laut. Detik berikutnya, garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya tampak muncul di segel emas itu, dan suatu kekuatan dahsyat yang mampu menekan langit dan bumi beriak keluar, seakan-akan hendak hancur seluruh angkasa. Sosok itu bergegas keluar dari gua yang rusak dan muncul di sisi segel emas. Cukuangseng menatap segel emas di depannya dan tak dapat menahan ekspresi gembira di matanya. Dia akhirnya berhasil menguasai segel pertama dari 10 segel iblis surgawi. Tetapi mengapa saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang? Dia menatap segel emas itu. Sedikit keraguan muncul di matanya. Meskipun segel emas itu kuat, dia merasakan ada sesuatu yang belum lengkap di dalamnya. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang paling penting yang hilang dari segel emas itu. Apakah itu? Cukuangseng mengerutkan kening. Dia berlatih sesuai rumus di hari awal sampai akhir. Tetapi mengapa segel emas yang dipadatkan menjadi tidak lengkap? Setelah berpikir cukup lama, tatapan matanya tiba-tiba berfokus. Kilatan cemerlang melintas di matanya. 3 yang pertama dari 10 segel iblis surgawi juga dikenal sebagai 3 segel dewa. Di dalamnya terkandung kekuatan dewa yang maha dahsyat, sehingga bisa memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ilahi. Cukuangseng tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan matanya bersinar dengan cemerlang. Mungkinkah yang hilang dari segel emas ini adalah apa yang disebut kekuatan ilahi? Tetapi dia tampak bingung. Sebelumnya, saat dia berlatih 10 segel iblis surgawi, dia mengikuti metode latihan yang tercatat dalam rumusnya dan memadatkan jejak kekuatan ilahi, barulah dia mampu melakukan segel pertama. Bukankah ini seharusnya sudah cukup? Cukuangseng mengerutkan kening saat merasa bingung. Kalau cara ini tetap tidak berhasil, apakah dia perlu mencari kekuatan ilahi yang lebih kuat lagi untuk menyempurnakan segel iblis surgawi? Memikirkan hal ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Seberapa mudahkah menemukan kekuatan ilahi sejati? Meskipun tempat ini disebut pemakaman dewa dan iblis, ada beberapa hal yang tidak dapat disentuh dengan kekuatannya saat ini. Ini termasuk apa yang disebut kekuatan ilahi. Orang tua yang menjaga makam hari itu membuat janji denganku. Dia ingin aku memasuki kuburan para dewa dan iblis dan mencari mayat iblis atau mayat dewa untuknya. Cukuangseng bergumam dengan mata berbinar. Jika kita berbicara tentang kekuatan ilahi, apalagi yang dapat dibandingkan dengan mayat dewa? Meskipun dia tidak berani menyentuh tulang dewa dengan mudah, dengan kekuatannya saat ini, jika lelaki tua itu maju, dia mungkin bisa mendapatkan kekuatan dewa untuknya. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Ekspresi Cukuangseng langsung menjadi cerah. Jika tebakannya benar, maka mungkin dia akan mempunyai kesempatan untuk menyempurnakan segel iblis surgawi. Coba saja seperti ini. Dia melambaikan tangannya dan segel emas pun itu menghilang. Lalu dia menatap langit yang jauh dengan kilatan cahaya di matanya. Untuk menemukan sisa mayat dewa, seseorang tentu perlu memasuki area inti pemakaman dewa dan iblis.
agar mempunyai kesempatan untuk menemukannya. Kuang Seng, pada saat ini, suara lembut tiba-tiba terdengar, dan Liu Fei terlihat turun dari langit dengan anggun. Chu Kuang Seng mengangkat kepalanya, dan ketika melihat wajah yang semakin menawan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terganggu sejenak. Pipi Liu Fei langsung memerah, dan dia tentu saja bisa merasakan panas dalam tatapan itu. Apa yang sedang kamu lihat? Dia menggigit giginya pelan, berbicara dengan ekspresi marah sekaligus malu. Mendengar ini, Chu Kuang Seng mengangkat lengkungan jahat di sudut mulutnya. Dia tersenyum lembut lalu berkata, "Wanitaku menjadi semakin menawan." Mata Liu Fei bergerak-gerak, dan hatinya terasa manis, seolah-olah dia telah memakan madu, membuat tulang-tulangnya menjadi melunak. Tepat saat dia telah melamun, dia tiba-tiba merasakan hembusan napas panas di wajahnya, yang membuatnya tiba-tiba tersadar, lalu dia mengulurkan tangan untuk maju. "Kamu? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Liu Fei tidak berani menatap mata yang membara itu, dan berkata dengan panik. Melihat ini, Chu Kuang Seng mengerutkan bibirnya dan berkata tanpa daya, "Aku pengen sekali memakanmu. Tetapi sekarang bukanlah saatnya." Mendengar perkataannya, Liu Fei menggigit bibirnya yang merah dengan gigi mutiaranya. Lalu tersenyum bahagia muncul di matanya. Orang ini selalu ingin memakannya, tetapi tidak pernah pada waktu yang tepat. "Apakah aku begitu menarik?" Dia menyentuh pipinya tanpa sadar. Senyum menawan pun muncul di wajahnya. Sikap lembut dan menawan seperti ini, inilah yang menolak tetapi juga ingin menerimanya, membuat Chu Kuang Seng merasa panas di sekujur tubuhnya. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa memaksakan diri menanggungnya. "Aku bersumpah dalam hati, suatu hari aku akan memakan gadis kecil ini." "Apakah kamu telah menyerap sepenuhnya kekuatan kesengsaraan Yin Yang?" tanyanya sambil menggertakkan gigi. Meskipun sebelumnya dia berlatih 10 segel iblis surgawi, dia masih bisa merasakan beberapa situasi di dunia luar. Liu Fei menutup mulutnya dengan tangannya saat tersenyum, lalu mengangguk. Efeknya sangat bagus. Mendengar ini, mata Chu Kuang Seng berbinar saat menatap Liu Fei dari atas ke bawah. Perasaan yang diberikan gadis ini padanya saat ini memang agak tidak biasa. Fisiknya memang kuat, katanya dengan penuh kekaguman. Walaupun dia tidak bisa memiliki kekuatan VR yang sebenarnya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa peningkatan yang diterima dari kesengsaraan Yin Yang ini jelas tidak sebanding dengan praktisi Rana Yin Yang biasa. "Ayo pergi ke area inti pemakaman dewa dan iblis." Liu Fei melangkah maju, melingkarkan lengannya di lengan Chu Kuang Seng saat berkata sambil tersenyum. Chu Kuang Seng mengangguk, lalu mereka berdua meninggalkan tempat itu. Dia bergegas menuju area inti pemakaman dewa dan iblis. Setelah meninggalkan lembah, mereka berdua melakukan perjalanan sebentar, dan akhirnya meninggalkan pinggiran pemakaman dewa dan iblis dan memasuki area inti. Apakah ini pinggiran pemakaman dewa dan iblis? Liu Fei mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Raut wajahnya penuh keterkejutan. Apa yang muncul di depan matanya saat ini adalah tanah yang sangat tandus. Bumi ini ditutupi dengan kuburan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa makam tersebut setinggi gunung, sementara yang lainnya serendah bukit. Beberapa di antaranya sangat bobrok, memperlihatkan tulang-tulang yang terkubur di dalamnya. Sementara yang lainnya sangat megah, menjulang tinggi seperti kuil. Ini adalah tempat di mana mayat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan. Chu Kuang Seng dan Liu Fei saling berpandangan, lalu segera berangkat menuju tempat yang lebih dalam. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak praktisi kuat. Akan tetapi, mereka saling waspada, menjauh satu sama lain dan tidak berani mendekatinya. Chu Kuang Seng sangat gembira mengenai hal ini.
Dengan cara ini, kita dapat menghindari beberapa masalah. Saat mereka terus memasuki lebih dalam, semakin banyak bahaya yang muncul. Sebagian besar bahaya ini tersembunyi dalam kegelapan, menyebabkan mereka sangat sakit kepala, sehingga mereka agak malu di sepanjang jalan. Di puncak gunung, dua sosok menukik turun dari langit, lalu mendarat di puncak gunung. Bagaimana kalau kita istirahat di sini sebentar? Kata Cukuang Seng pelan. Liu Fei pun mengangguk. Tepat saat keduanya hendak beristirahat, raut wajah Cukuang Seng tiba-tiba berubah saat dia berkata, "Ada yang datang?" "Siapa yang datang?" Liu Fei terkejut dan segera mengangkat kepalanya dan melihat puluhan sosok mendekat dari kejauhan. "Kita sembunyi dulu," ucap Cukuang Seng lalu menarik VR ke tempat tersembunyi di bawah. Di langit yang jauh, puluhan sosok terbang dengan cepat. Pada saat ini, pria dan wanita itu semuanya tampak ketakutan. Mereka menoleh ke belakang sesekali dengan kecemasan di mata mereka. "Bajingan itu mengejar kita lagi," kata seseorang pemuda dengan ekspresi muram. Mendengar ini, semua orang segera menoleh ke belakang untuk melihat puluhan bintik hitam muncul di langit yang jauh. "Dasar segerombolan bajingan," pria muda itu tampak marah. Dia mengangkat kepalanya saat menatap seorang wanita di depannya dan bertanya, "Saudara Rusuang, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mendengar ini, wanita itu menoleh saat menampakkan wajah yang dikenalnya. Li Rusang dari kerajaan ilahi Tianyun. Li Rusang mengerutkan kening. Orang-orang ini sungguh sulit untuk dihadapi. Kalau saja mereka tidak khawatir dengan bahaya di sini, dan mereka tidak berani mengejar dengan kecepatan penuh, mereka pasti sudah dicegat sejak lama. "Tuan Muda Dan, bagaimana menurutmu?" Li Rusang bertanya. Daozi menggelengkan kepalanya saat berkata sambil tersenyum terkejut, "Selain berlari, aku tidak dapat memikirkan cara lain yang lebih baik." Mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba meredup. Kalau begini terus, cepat atau lambat mereka akan kelelahan. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Semakin lama kita bisa menunda, semakin baik jadinya. Siapa tahu, mungkin ada titik balik ini. Daozi menggertakkan gigi saat memimpin semua orang untuk berlari ke depan. 3 jam berikutnya berlalu. Daozi dan beserta kelompoknya sangat lelah hingga mereka kehabisan napas dan tidak dapat melarikan diri lagi. "Sialan, ayo kita lawan bajingan-bajingan ini," seseorang pria muda berkata dengan kejam. "Daripada melarikan diri dalam kepanikan seperti itu, lebih baik melepaskan dan bertarung sampai mati. Sebelum meninggal, mungkin ada baiknya Anda membawa beberapa orang bersama." Wajah Daozi tampak muram. Pada saat ini, mereka yang mengejar hanya beberapa mil jauhnya dari sini. "Ayo bertarung," katanya dengan tegas. "Tidak ada gunanya lari lebih jauh sekarang. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah berhenti, lalu bertempur dengan pertempuran berdarah. Mungkin dengan cara ini masih ada secerah harapan. Mengapa kamu tidak melarikan diri lagi?" Tak lama setelah Daozi dan yang lainnya berhenti, puluhan sosok mendekat ke sini dan suara menggoda terdengar. Orang-orang ini termasuk pria dan wanita. Para wanita itu semuanya mengenakan pakaian biru. Di tempat mereka berdiri, seakan-akan terdengar suara ombak dan hembusan napas yang berhembus ke wajah mereka. Di samping wanita-wanita ini, ada segerombolan pria berwajah garang. Pemimpin orang-orang ini adalah seorang pria muda. Dilihat dari wajahnya, dia tidak lain adalah Liu Tianming dari wilayah Donghuang. "Serahkan barang-barang itu, dan aku bisa mengampuni nyawa kalian." Liu Tianming melangkah maju, lalu mengulurkan tangannya kepada Daozi dan yang lainnya. Wajah Daozi langsung muram dan dia mencibir. "Aku tidak tahu apa yang kamu maksud."
Apakah begitu? Liu Tianming tersenyum tipis. Tatapan tajam tiba-tiba muncul di matanya dan niat membunuh menyebar dari tubuhnya. Hati-hati, Dahoshi berteriak dengan ekspresi terkejut. Namun, baru saja suara terdengar, seorang pemuda di belakangnya berteriak, lalu memuntahkan darah dan terjatuh. Liu Tianming bertepuk tangan saat berkata, "Apakah kamu masih belum tahu?" Dan Hoshi tampak marah, dengan mata yang memerah. Telapak tangan terkepal erat, dan suara gesekan yang keras terdengar di antara tulang-tulangnya. "Sepertinya kamu masih belum tahu." Liu Tianming mengangkat kelopak matanya, melambaikan lengan bajunya ringan, dan hembusan angin kencang pun tertiup keluar. Angin kencang itu begitu cepat hingga menghantam seseorang. Sebelum seseorang pun bisa bereaksi, lelaki itu langsung memuntahkan darah, dadanya terlihat terkoyak, dan dia jatuh dari udara tanpa mengetahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. "Bagaimana sekarang?" Liu Tianming menjentikan lengan bajunya. Ekspresinya penuh dengan kesombongan. Dahoshi mengepalkan tangan dan seluruh tubuhnya gemetar. Bajingan ini benar-benar bertindak keterlaluan. Masih tidak ingat? Liu Tianming mengangkat tangannya, dan kekuatan dahsyat segera terkumpul di telapak tangannya. "Aku akan memberikannya padamu." Hati Dahoshi langsung terkejut, dan dia berkata sambil menggertakkan gigi, "Itu bagus." Liu Tianming tersenyum acuh tak acuh saat berkata, "Jika saja kamu bersikap bijaksana sebelumnya, aku tidak akan bersusah payah seperti ini." "Saudara Dan, kamu tidak bisa memberikannya padanya." Tepat saat Dahoshi hendak mengeluarkan benda itu, pria dan wanita di sebelahnya tiba-tiba berteriak. Dahoshi menggertakkan gigi dan tersenyum pahit. "Selain ini, apakah ada cara lain?" Mendengar ini, Li Rushuang berkata dengan wajah dingin, "Bahkan jika kamu memberikan barang-barang itu kepada mereka, bajingan-bajingan ini tidak akan pernah membiarkan kita untuk pergi. Daripada melakukan hal ini, mari kita bertarung sampai mati," katanya dengan ekspresi penuh tekad. "Ya, ini pertarungan sampai mati." Semua orang berteriak dengan wajah merah. Melihat ini, Dahoshi mengubah ide awalnya, lalu mengangguk dengan penuh semangat. "Kalian benar-benar segerombolan semut yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati." Liu Tianming menggelengkan kepalanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. "Dengan kekuatanmu yang kecil, apakah kamu memenuhi syarat untuk bertarung sampai mati bersama kami?" Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan aura yang sangat kuat menyapu. Tingkat ketiga ranah Yin Yang. Dahoshi dan yang lainnya langsung terkejut. Kultivasi orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat ini. Selesaikan sesegera mungkin untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan. Di antara sekian banyak wanita, seorang wanita berwajah cantik dan anggun berbicara. Liu Tianming segera berbalik saat matanya tertuju pada wanita cantik itu. Sekilas, warna berapi-api tersembunyi melintas di matanya. Wanita ini, yang sedingin gunung es, sungguh memiliki kecantikan yang tiada tara. "Jangan khawatir, Nona Heyu. Saya pasti akan membantu Anda mendapatkan benda itu," katanya sambil tersenyum lebar. Wanita bernama Heyu itu tersenyum tipis, lalu mengangguk sambil berkata, "Terima kasih Tuan Muda Liu." "Nona Heyu, sama-sama," Liu Tianming berkata sambil tersenyum, dan ketika dia berbalik, wajahnya langsung dipenuhi dengan ekspresi muram. "Karena kalian tidak tahu batas kemampuan kalian sendiri, aku akan membunuh kalian semua hari ini." Dia tersenyum muram saat berkata dengan niat membunuh. Wajah Dahoshi langsung muram dan dia berkata sambil mencibir, "Jika Tuan Muda Chu ada di sini, kau tidak akan membiarkanmu bersikap begitu sombong."
Ekspresi Liu Tianming berubah, lalu dia mencibir. Dia hanya orang bodoh. Dia pasti sudah terkubur di dasar sungai dewa sejak lama. Dan dia tidak akan punya kesempatan untuk peduli dengan hidup atau matimu. Banyak orang yang telah mendengar tentang apa yang terjadi di sungai dewa hari itu. Dan dia tentu juga mendengarnya. Orang bodoh. Dan Hoshi berkata dengan nada meremehkan. Aku tidak tahu siapa yang hampir dipukulin sampai mati oleh Tuan Mudacu di Gunung Dewa dan Iblis waktu itu. Wajah Liu Tianming langsung berkedut. Apa yang terjadi hari itu merupakan suatu aib besar baginya. Sekarang, bekas lukanya terlihat di depannya. Tentu saja dia menjadi sangat marah. Dasar bodoh. Bahkan jika anak itu ada di sini hari ini, aku tetap bisa melumpuhkannya. Dia berteriak dengan marah, menghentakkan kaki ke tanah, lalu bergegas menuju Dahoshi dan yang lainnya. Mati? Liu Tianming menepuk tangannya. Cahaya kemasan berkumpul langsung berubah menjadi telapak tangan besar. Dengan marah menampar orang-orang di bawah. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam telapak tangan emas. Dahoshi dan yang lainnya tiba-tiba merasa putus asa. Kekuatan Liu Tianming memang bukan sesuatu yang dapat mereka lawan. Akan tetapi, sebelum telapak tangan emas itu jatuh dari udara, tiba-tiba muncul sebuah kekuatan yang tak tertandingi. Lalu berubah menjadi telapak tangan tak kasat mata yang menghancurkan telapak tangan emas itu. Pada saat yang sama, terdengar suara samar. Tuan Muda Liu, apakah Anda benar-benar ingin menghancurkan saya? Terima kasih.